sambil menunggu yang lain untuk join. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat tentunya kepada Ketua Kolaborasi Muda Balikpapan, Bapak Andi Jumardi, STMT. Kemudian yang terhormat kepada Direktur Program Kelas Profesi Inspiratif, ya, Bapak Arif Adiaksana, SSTMT. Kemudian yang terhormat kepada pemateri malam hari ini, Pak Fuatul Mahfud, MPD, kandidat doktor dari UNY, ya, insya Allah. Kemudian tentunya kepada rekan-rekan dosen di seantero Nusantara, ya, insya Allah. Karena tentunya peserta pada malam hari ini itu semuanya yang mendaftar dari berbagai daerah, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi alhamdulillah total peserta 90-an dan ini masih sekitar 44 yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melaksanakan acara yang insyaallah luar biasa, ya, mengenai akselerasi jabatan fungsional dosen, ya, sesuai dengan pedoman PAK tahun 2019, ya. Ini nanti akan disampaikan oleh seorang pemateri yang tentunya luar biasa, ya. Dan untuk menambah keberkahan dari acara ini tentunya kita membuka dengan pembacaan doa dulu, ya. Baik, untuk yang muslim nanti akan saya pimpin, saya pandu. Yang muslim silakan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Baik, untuk yang muslim mari kita bersama-sama awali dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah acara kita nanti sekitar 1,5 jam ke depan, ya. Untuk mengawali acara ini kita langsung saja mendengarkan sambutan dari Direktur Program Kelas Profesi Inspiratif, yaitu Bapak Arif Adiaksana, SSTMT. Kepada beliau mungkin kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Wahyu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebagian besar mungkin baru pertama untuk mengikuti acara KPI Kelas Profesi Inspiratif dengan batch 2 yang kedua, pertemuan kedua dengan topik akselerasi jabatan fungsional berdasarkan pedoman yang terbaru. Bapak dan Ibu sekalian yang pada kesempatan kali ini berkenan untuk menjadi narasumber kita, sekedar gambaran, beliau ini saat ini sedang menempuh pendidikan S3 dan sebelumnya pernah menjabat sebagai kepegawaian di Politeknik Balikpapan. Jadi pengalaman beliau terkait dengan proses itu sudah punya pemahaman yang baik, sudah punya triksnya. Makanya karena itu pada malam hari ini beliau ingin berbagi dengan kita. Ini bisa memahami dan memaksimalkan potensi yang ada agar kita bisa meraih jabatan sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa hal pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan. Tentunya selamat datang dan mohon maaf
yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan mulai dari pendaftaran sampai nanti akhir acara saya selaku mewakili panitia banyak kekurangannya. Ini terus terang awalnya Pak, Bapak Ibu sekalian, ini rencana hanya untuk internal teman-teman dosen di Balikpapan saja. Tapi kemudian terpikir ide karena ini penting materinya dan menarik, kenapa tidak kita coba buat teman-teman kita yang kolega-kolega kita yang ada di daerah lain kan begitu. Akhirnya dalam waktu yang relatif singkat kita sepakati, udah kita coba open, kita sebarkan seluas-luasnya. Mudah-mudahan dengan ini berarti kita bisa memberikan manfaat yang besar buat teman-teman semuanya. Jadi wajar kalau kemudian dalam perjalanannya mungkin Bapak Ibu, tadi saya sempat dapat tawaran dari teman-teman, Pak gimana kalau pakai Zoom? Saya kayaknya lebih familiar pakai Zoom, ini ada link saya bisa saya gunakan. Ya karena sudah terlanjur disepakati ini, jadi kita tetap menggunakan Google Meet dan saya mengapresiasi sekali buat teman rekan tadi yang sudah menawarkan untuk menggunakan akun Zoom-nya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara atas inisiatif dari teman-teman Yayasan Kolaborasi Muda Balikpapan. Ini adalah yayasan baru bertempat di Balikpapan, alhamdulillah sudah berbadan hukum. Yayasan ini punya dua cabang begitu ya di bawahnya, yaitu program kelas profesi inspiratif. Kemudian yang satunya lagi adalah lembaga kajian pemikiran strategis namanya Beruang Madu Institute. Nah, di KPI ini ibarat orang kita belajar menimba ilmu, kita belajar memanfaatkan pengetahuan kita, belajar untuk menambah pengetahuan kita. Karena itu nanti KPI ini tidak cuma batch 2 saja berhenti, insya Allah akan lanjut batch 3, batch 4, dan seterusnya. Akan berlanjut secara terus-menerus, mudah-mudahan bisa rutin, dan ini tempat kita belajar bersama-sama. Bisa jadi nanti Bapak Ibu sekalian berkesempatan untuk menjadi narasumber berikutnya. Nah, sedangkan Beruang Madu Institute itu adalah tempat kita mengaktualisasikan diri, menuangkan pikiran kita, ide-ide kita, makanya dibuatlah lembaga kajian pemikiran. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu sekalian, para alumni KPI, kan begitu, pingin kemudian membagikan ide-idenya tentang sesuai dengan bidang keilmuannya, tentang untuk disumbangkan ke pemerintah, untuk diberikan kepada masyarakat, maka bisa memanfaatkan Beruang Madu untuk sebagai sarana atau jembatan untuk memberikan ide-ide Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu harapan kami dari yayasan agar kemudian bermanfaat semaksimal mungkin. Karena yang namanya dosen ini kan salah satu tuntutannya selain penelitian juga pengabdian. Nah, mudah-mudahan di BMI inilah Bapak Ibu sekalian bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk diskusi, dialog, dan sebagainya. Dan kami siap dari Yayasan Kolaborasi Muda Balikpapan untuk memfasilitasi buat Bapak Ibu sekalian menuangkan ide-idenya. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan mohon maaf jika banyak kurangnya, termasuk salah satunya kami belum sempat mempersiapkan sertifikat, barangkali jika ada yang perlu begitu ya Pak. Ada itu mungkin belum bisa kami siapkan untuk sesi ini, mohon doanya saja mudah-mudahan nanti untuk batch berikutnya bisa kita siapkan, karena ini adalah pertama kalinya kami mengadakan secara dibuka untuk nasional, biasanya hanya untuk lokal wilayah Balikpapan, Samarinda, atau Kaltim saja. Demikian dari saya, sambutan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Adiaksana, SSTNT, sebagai Direktur Program Kelas Profesi Inspiratif. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan langsung ke pemaparan materi ya, oleh Bapak Tuatul Mahfud, MPD. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit memaparkan profil beliau ya, yang saya dapat, mudah-mudahan benar ya, nggak salah, karena beliau sepertinya orangnya non-profil banget ya, jadi saya minta profilnya belum dikasih. Beliau ini sebagai ini juga ya, sebagai founder komunitas penulis ilmiah ya.
setahu saya anggotanya sudah 1000-an ya, membernya sudah 1000-an di seluruh Indonesia. Dan juga beliau juga pernah menulis 9 jurnal ya, dan 9 jurnal itu juga sudah masuk di Scopus ya. Mudah-mudahan benar ya infonya. Nanti mohon diklarifikasi oleh Pak Tuatu kalau salah. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai kepala kepegawaian ya di Poltekba Balikpapan, sehingga tentunya beliau memahami ya mengenai materi-materi peningkatan jabatan fungsional dosen seperti itu. Beliau juga sekarang masih melaksanakan atau melanjutkan pendidikan di program doktoral ya UNY, dan juga masih menjabat sebagai dosen Poltekba Politeknik Negeri Balikpapan. Baik, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada beliau, kepada Bapak Tuatul Mahfud MPD ya. Waktunya di sekitar 45 menit ke depan Pak Tuatul Mahfud. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh Bapak Ibu peserta semua. Sudah siap Pak Tuatul? Ya, monggo Pak Tuatul. Saya mohon Suaranya putus. tes Pak Wahyu jelasin. Kok sedikit putus-putus ya Pak Mahfud? Kalau di saya sih dengarnya. Ya. Jelas ya? Ya mungkin bisa dicoba aja dulu Pak Mahfud. Kalau saya, ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain suara saya sudah bisa didengar dengan jelas. Mungkin. Sudah Pak, sudah jelas. Berarti jaringannya Pak Wahyu ya. Iya. Saya mohon izin Bapak Ibu mempersiapkan slide-nya. Belum muncul ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya perkenalkan sudah disampaikan oleh Pak Katu dan Pak Ardiansa tentang siapa saya. Tapi saya adalah salah satu dosen di Politeknik di Balikpapan yang saat ini sedang tugas belajar di salah satu di Universitas Negeri Jakarta. Cerita Bapak Ibu, teman-teman di Balikpapan meminta saya untuk berbagi sharing terkait akselerasi fungsional dosen. Nah ini saya kira momentum yang karena bulan terakhir ada regulasi baru dari Kementerian. Ya. Pak Mahfud, suaranya sepertinya tidak di tempat saya aja yang terdengar putus-putus. Tes. Ya. Kedengaran Pak Wahyu? Ya, terdengar. Cuman terdengar Bapak Ibu? Kadang putus-putus. Nggak pakai headset ya, Pak Mahfud. Sedikit putus-putus Pak Mahfud. Putus-putus Pak. Pakai headset Pak. Pakai headset Pak Mahfud. Kalau pakai headset saya malah nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran malah. Ya. Tes, halo. Iya. Oke, nggak apa-apa, bisa dilanjut. Masuk ya suaranya ya Bapak Ibu. Masuk. Monggo. Baik, nanti mohon diingatkan jika suaranya tidak jelas. Baik Bapak sekalian. Jadi beberapa bulan terakhir, tepatnya di bulan Juni-Juli, Kementerian Dikbud telah melakukan regulasi baru terkait fungsional kredit dosen. Yaitu kalau Bapak Ibu telah pedoman angka kredit dosen tahun 2019. Nah ini pada akhir tahun ini sudah mulai dibuat. Nah kalau Bapak Ibu
dulu mengajukan dengan POK atau PKK pedoman personal kredit tahun 2014. Kalau masih ini sudah ada penyesuaian dan ada beberapa poin yang sangat penting sekali Bapak Ibu ketahui secara bersama. Yep. Layarnya bisa dibesarin Pak, di full screen kan Pak? Full screen, kecil banget bahannya. Full screen gimana ya? Sebentar. Yang dipilih screen-nya untuk yang peragannya aja, Pak. Ini ya? Ya. Ya Pak, Baik. Pak. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu pedoman angka kredit SEM tahun 2019. Jadi banyak sekali poin-poin penting yang berubah, terutama dalam aspek poin karya ilmiah penelitian untuk paten publikasi karya ilmiah untuk Bapak Ibu dosen. Nah ini kalau kita tidak membaca secara bersama-sama, tidak memahami poin-poin penting tersebut, bisa jadi ini data Bapak Ibu mengusulkan kredit dan pada fungsi Bapak sekalian. Baik, sekarang kali ini saya lebih enaknya sharing dan berdiskusi, bukan saya lebih paham atau menggurui Bapak Ibu. Mungkin jam terbang dan pengalamannya lebih dari saya, jadi lebih tepatnya saya akan sharing pengalaman saya dan kemudian apa yang sudah saya pahami di fungsi angka kredit dosen. Dosen. Maka ada beberapa regulasi yang ada sekitar 9, tapi tidak semuanya harus dibedah. Tapi saya pada pertemuan kali ini membedah pedoman angka tahun 2019. Masih putus Pak Mahfud? Putus. Iya. Sayang sekali ya suaranya. Tes sudah Pak Wahyu? Iya, kalau suaranya agak dikencangkan mungkin agak terasa jelas ya. Baik, keraskan aja ya, baik ya. Ya mungkin bisa dicoba. Pak Wahyu suaranya mungkin agak oke, nanti kalau di ini dengarkan saja. Baik, jadi ada beberapa regulasi yang diketahui, tapi dari sekian banyak regulasi ini yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini adalah tentang POK tahun 2019. Dan ada satu suplemen tambahan, yaitu suplemen perubahan perpajakan angka kredit 2019. Jadi terbitnya panduan POK 2019 ini dari Dikti mengeluarkan tambahan baru untuk penguatan POK yang 2019 sebelumnya. Jadi ini dua regulasi bedah nanti bisa mempersiapkan karir dari Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu ini hanya sekedar kalau saya yakin Bapak Ibu semua sudah memahami fungsional karir dosen. Jadi ini hanya pengetahuan dasar dari mulai rekrutmen Bapak Ibu masuk sebagai tenaga pengajar dosen, kemudian di entry level Bapak Ibu nanti masuk pada asisten nanti, naik lagi asisten kali itu ada 2 jenjang, ada 100, asisten ahli 100, ada asisten ahli 10, dia naik ke jenjang yang satu tingkat yaitu ada lektor itu ada 200, ada lektor 300, nah, kemudian Bapak Ibu naik satu jenjang lagi, ada lektor kepala, ada lektor 400, kepala 500 dan 700, kemudian jenjang yang paling itu di guru besar di pun 40 sampai 40. Pak Mahfud kalau agak dekat dengan ininya, dengan mic-nya, kira-kira agak lebih dekat lagi. Tes sudah ya? Ya, kalau di tes gitu bunyinya jelas, cuma nanti pada saat mengeluarkan materi. Oke, coba saya setting dulu. Saya khawatir dari settingannya. Iya. Tes. Sudah ya Pak Wahyu ya? Iya, ya boleh dicoba lagi mungkin. Oke.
ini adalah jenjang jabatan dan pengkaderan. Jadi ada yang namanya jenjang jabatan fungsional, kemudian ada di satu sisi juga ada golongan ruang angkatan. Jadi Bapak Ibu, jabatan fungsional yang tadi saya katakan ada 100, 160 dan seterusnya, itu ada kaitannya dengan klasifikasi golongan anggota. Jadi ini skemanya bisa melihat jabatan dan kemudian poin kan ada di sampingnya. Bapak belajar ini nanti akan menggeser. Jadi saya tidak akan membahas secara detail tentang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang fungsional dosen, kenaikan jabatan fungsional dosen, maka ada 3 kategori. Yang pertama, kategori jabatan fungsional reguler. Reguler itu dari asisten ahli ke lektor ke lektor kepala ke itu adalah reguler. Ya, Ada kenaikan jabatan. Pak Mahfud. Yep. Maaf, motong lagi. Yep. Ini apa kedengaran jadi tidak jelas gitu penjelasannya. Kalau misalkan ini ada yang menyarankan dari peserta pakai apa handphone gitu atau mungkin alat yang lain. Coba ya. Ini pakai handphone. Sebentar, saya belum pernah nyoba sih kalau pakai handphone gimana ya? Bisa, tapi coba dimatikan yang di laptop ininya Pak, speakernya, jadi nggak storing. Oh gitu, speakernya di laptop dimatikan. Oke, saya matikan dulu sebentar. Nah kalau lagi ngomong begini jelas nih Pak Mahfud. Jelas. Iya ini nggak ada terputus-putus ini. Tes jelas ya. Kalau pas lagi uji coba begitu lancar sekali ini. Tapi kalau pas running lagi menjelaskan putus-putus. Oke, tes. Oke, nanti sambil berjalan aja. Nanti takutnya kendala di teknis sebelah. Nanti diingatkan aja Pak Wahyu. Kalau Ini langsung sekali, Pak. ya. Iya, mungkin bisa agak perlahan gitu ya supaya mungkin suaranya bisa tetap terdengar jelas. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini kenaikan jabatan fungsional. Jadi ada 3 kategori. Nah, kalau reguler sudah jelas. Dari asisten ahli ke lektor kepala, besar. Lalu ada yang namanya kenaikan jabatan loncat jabatan. Loncat jabatan itu ya satu jabatan dilompati. Misalkan dari asisten ahli ke lektor kepala. Itu adalah loncat jabatan. Kemudian ada yang kenaikan jabatan dalam jabatan yang sama. Tadi saya sampaikan di awal bahwa asisten ahli contohnya ada 100 dan 160. Kalau kenaikan dalam jabatan yang sama berarti dari 100 ke asisten ahli 150. Itu adalah kenaikan jabatan dalam jabatan yang sama. Jadi ini adalah pemahaman dasar untuk sebelum nanti Bapak Ibu kita bahas dalam lagi. Lalu ini juga di POK yang 2019 juga dibahas, tapi ini relatif tidak ada banyak perubahan. Jadi asisten ahli untuk magister, nah Bapak Ibu sekalian, tabel ini tidak akan saya bahas secara detail, tapi substansi dari pengalaman yang sudah ada dari saya dan kolega-kolega saya di kampus-kampus lain. Kalau aspek pelaksanaan pendidikan dan pengajaran terkait ijazah dan pengajaran Bapak Ibu di kampus itu relatif akan mudah dipenuhi. Artinya perolehan hukum akan seiring dengan berjalannya waktu itu akan dapat dipenuhi dengan jam terbang Bapak Ibu sekalian. Begitupun dengan pengabdian masyarakat. Coba Bapak Ibu bisa lihat di tabel tersebut. Pengabdian masyarakat hanya dibatasi maksimal 10% dari kebutuhan angka kredit. Artinya, kalau yang lainnya itu diatur diminimalkan batasannya, kalau pengabdian masyarakat maksimalnya itu 10%. Artinya, mudah nggak mencapai pengabdian 10%? Sangat mudah.
Jadi saya kira dua aspek tentang pendidikan dan pengajaran, kemudian pengabdian itu Bapak Ibu tidak perlu merisaukan hal itu, karena saya yakin dengan jam terbang atau pengalaman Bapak Ibu di kampus akan terpenuhi. Tapi yang sangat urgent, yang sangat kritis, kadang menjadi kendala bagi Bapak Ibu kolega lainnya, mau naik jabatan terbenturnya adalah di masalah aspek penelitian atau di publikasi karya ilmiah. Terkadang publikasinya sudah banyak, publikasinya sudah terpenuhi, tapi syarat khususnya tidak ada. Misalkan mau ke dari lektor ke lektor kepala, kalau dia S3 maka butuh persyaratan khusus publikasi pada Sinta 2 minimal. Itu tidak ada. Itu juga akan terkendala untuk naik jabatan. Jadi nanti maksud saya ketika kita bicara tentang fungsional angka kredit, bukan hanya berbicara tentang hukum, tapi juga ada aspek-aspek kewajiban lainnya menjadi key requirement atau persyaratan khusus yang nanti Bapak Ibu bisa naik kalau ada itu. Nah, ini yang perlu nanti kita bahas. Kemudian kenaikan jabatan reguler. Nah, ini ada metrik Bapak Ibu, ada tabel, bisa kita lihat. Tes kedengaran Pak Wahyu ya? Tes. Suaranya baik sekali. Jelas Pak, jelas Pak. Baik, saya khawatir bicara. Aman Pak. Jelas, Pak. Baik, asisten ahli. Asisten ahli minimal kalau Bapak Ibu dalam pengangkatan pertama, nah ini baik yang CPNS ataupun non PNS mau naik dalam jabatan fungsional pertama di asisten ahli, maka selain Bapak Ibu sudah S2 juga harus memiliki jurnal nasional terakreditasi. Terakreditasi itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Tapi dalam kebutuhan asisten ahli, Bapak Ibu hanya punya paper publish di Sinta 3, 4, 5, atau 6. Jadi satu paper saja sudah bisa mengusulkan sudah bisa mengusulkan asisten ahli. Tapi dengan catatan Bapak Ibu punya pengalaman 1 tahun mengajar. Nah, itu nanti baru bisa mengusulkan asisten ahli. Itu asisten ahli. Nah, kemudian lektor. Lektor untuk dari asisten ahli Bapak Ibu mau naik ke lektor. Maka selain hukum yang lain terpenuhi, juga ada syarat wajibnya. Syarat khususnya adalah harus punya jurnal nasional akreditasi wajib. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu naik ke lektor kepala, ini kita bicara tentang syarat khususnya Bapak Ibu ya. Artinya kalau kita bicara tentang syarat khusus, kalau syarat ini tidak ada, sekalipun itu poinnya atau berlebih, itu tidak bisa lolos. Jadi ini hal krusial harus Bapak Ibu pahami secara bersama. Lektor kepala, kalau Bapak Ibu masih magister atau S2, mau mengusulkan ke lektor kepala, maka syarat wajibnya atau syarat khususnya harus ada publikasi pada jurnal internasional. Ingat Bapak Ibu, jurnal internasional, bukan bereputasi. Artinya apa? Bisa jadi jurnal internasional yang terindeks di Copernicus, Google Scholar, PubMed, atau ProQuest, atau yang lainnya yang kira-kira itu bisa diakui oleh Dikti. Itu kalau magister. Lalu bagaimana dengan yang doktoral? Yang S3. Kalau yang S3 harus minimal Sinta 1 atau 2. Maaf, ini bukan Sinta 1 dan 2, tapi Sinta 1 atau 2. Pilihan saja. Jadi itu syarat khususnya atau syarat wajibnya. Nah, ini adalah penting sekali Bapak Ibu. Kalau ini terlewat, tidak dipersiapkan dan tidak tahu, saya yakin hukum yang banyak itu akan tidak diperhitungkan karena tidak punya syarat kuncinya. Nah, bagaimana dengan yang profesor? Tentu semakin tinggi levelnya, secara persyaratannya semakin komplikatif. Kalau yang profesor atau guru besar ini diminta syarat wajibnya atau syarat khususnya adalah jurnal internasional bereputasi. Kalau kita bicara bereputasi, artinya jurnal tersebut terindeks Scopus atau
Web of Science atau Thomson Reuters. Jadi dua indexing itu yang menjadi acuan dikatakan bereputasi atau tidak. Nah, nanti kita akan atur berapa SCR-nya, berapa impact faktornya, itu juga nanti diatur Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, saya garis bawahi, harus Bapak Ibu sebagai penulis pertama dan sekaligus sebagai corresponding author. Bapak Ibu mohon digarisbawahi. Jadi syarat-syarat wajib atau syarat-syarat khusus yang tadi saya sampaikan per jenjang itu Bapak Ibu perannya harus sebagai penulis pertama dan corresponding author. Double peran Bapak Ibu. Maksudnya apa corresponding author? Bapak Ibu di paper itu sebagai first author, penulis pertama, tapi emailnya tercantum sebagai email corresponding, email komunikasi antara Bapak Ibu dengan pihak editor. Jadi email Bapak Ibu sebagai corresponding author itu tercantum di situ. Jadi kadang Bapak Ibu kalau ada 3 penulis dalam satu paper, kemudian satu ada first author, ini dinamakan corresponding author, itu emailnya bukan semua 3 penulis ini tertera, tapi hanya satu email. Siapa email itu yang menjadi apa namanya ya, kalau orang-orang yang membaca ingin tertarik ingin menghubungi siapa, itu hanya satu email. Siapa dia? Itu adalah corresponding author. Apakah corresponding author itu harus penulis pertama? Tidak juga. Bisa penulis kedua, 3, 4, dan seterusnya. Tapi dalam hal ini diminta untuk syarat-syarat wajib yang kenaikan jabatan reguler, diminta penulis pertama sebagai corresponding author untuk memenuhi syarat khususnya atau syarat wajibnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh kasus pengangkatan pertama ke asisten ahli, baik itu yang CPNS ataupun non PNS. Jadi saya tidak akan membongkar poin per poin, tapi yang saya soroti adalah angka publikasinya, karena ini menjadi poin penting. Kalau yang lainnya saya yakin Bapak Ibu akan terpenuhi. Kalau yang asisten ahli, tadi saya sudah sampaikan harus publikasi sebagai penulis pertama di jurnal nasional, kemudian sudah punya pengalaman 1 tahun pengajaran, dan memiliki jasa S2, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sudah bisa baca. Nah, ini masih menggunakan POK 2014. Lalu pengangkatan pertama ke lektor. Kalau Bapak Ibu rekrutmen dosen kemudian nggak mau melalui asisten ahli langsung ke lektor itu juga bisa, selama terpenuhi itu juga bisa. Syaratnya penulis pertama pada jurnal nasional. Jadi ini adalah untuk yang lektor itu biasanya harus S3 bukan S2. Jadi ini saya kira juga tidak ada hal poin penting karena tidak ada perubahan dengan yang regulasi yang lama, jadi tidak perlu saya bahas. Kemudian dari AA asisten ahli ke lektor, ini 1 jenjang atau 1 level. Paling sedikit 2 tahun menduduki jabatan asisten ahli. Ini mengalami perubahan Bapak Ibu dibandingkan regulasi tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya sebelum ada perubahan di tahun Permen Pan RB tahun nomor 17 tahun 2013 itu menyebutkan 4 tahun. Jadi 4 tahun seorang asisten ahli bisa naik ke rektor itu 4 tahun. Tapi ada perubahan di Permen Pan RB nomor 46 tahun 2013 itu berubah minimal 2 tahun. Nah, di POK 2019 juga masih sama, minimal 2 tahun Bapak Ibu bisa naik fungsional. Publikasinya di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, 4, 5, dan atau 6. Jadi ini adalah syarat khususnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana yang ke lektor dan dari lektor ke lektor kepala? Nah, ini ada 2 klasifikasi. Yang S2, maka dia diminta kalau yang S2 minimal memiliki karya ilmiah dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi peringkat atau Sinta 1 dan 2 atau jurnal internasional, bukan bereputasi sebagai penulis pertama dan corresponding author, seperti itu. Untuk yang S3.
Kemudian memiliki karya ilmiah publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Kalau yang S2 bagaimana? Dari lektor ke lektor kepala. Perbedaannya di publikasi. Ya, dia harus punya paper publish di jurnal internasional bereputasi di Scopus atau di Thomson Reuters. Jadi minimal satu sebagai first author dan sebagai corresponding author. Jadi itu Bapak Ibu untuk yang reguler dari lektor ke lektor kepala. Lalu bagaimana dari LK ke guru besar? Ini Bapak Ibu sebagai prolog, sebagai informasi, nanti di akhir sesi ini saya akan menampilkan matriks bagaimana kita bisa mengakselerasi capaian fungsional angka kredit dosen. Nanti dari kumnya berapa, kemudian butuh berapa tahun, butuh berapa paper yang dibutuhkan. Nanti saya akan simulasikan di akhir sesi kita pada malam hari ini. Tapi ini untuk awalnya kita akan membedah PLK 2019. Kemudian Bapak Ibu dari LK ke guru besar, ini syarat utamanya di publikasi penulis pertama di jurnal internasional bereputasi. Jadi penulis pertama di jurnal Scopus atau di Thomson Reuters atau Web of Science, first author ataupun dan ya sekaligus berperan sebagai corresponding author. Jadi itu yang sangat penting. Kalau yang lainnya sama 2 tahun, setiap naik jabatan reguler butuh masa tunggu 2 tahun, setelah itu baru bisa mengusulkan kembali. Terus kemudian memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen minimal 10 tahun. Ini 10 tahun. Jadi menarik, nanti kenapa kita bicara akselerasi, karena nanti ada kaitan tentang ini. Karena tambahannya Bapak Ibu. Jadi selain aspek publikasi, pengalaman mengajar, administrasi yang tadi saya jelaskan di awal, ini ada syarat tambahannya. Jadi ini optional. Jadi 4 aspek ini adalah optional, pilihan, Bapak Ibu bisa memilih. Yang pertama, pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif nasional atau penugasan tingkat daerah, nasional, kementerian, dan seterusnya sebagai ketua. Ini kaitannya tentang riset, hibah riset. Jadi kalau Bapak Ibu merasa pernah mendapatkan pengalaman ini sudah menjadi modal. Tapi kalau yang belum bagaimana? Ada opsi lainnya. Yang kedua, pernah membimbing atau membantu membimbing program doktor atau mahasiswa doktor. Artinya apa? Bapak Ibu sebagai promotor atau kopromotor dalam pembimbingan mahasiswa S3. Kalau itu belum pernah juga, jadi opsi yang lainnya juga pernah menguji setidaknya sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor. Boleh di perguruan tinggi sendiri, Pak. Kalau saya di kampus saya nggak ada jenjang S3, bagaimana? Bapak Ibu boleh, kalau sudah S3, sudah punya ijazah S3, Bapak Ibu boleh menguji di tempat lain, di kampus lain, selama itu sebidangnya. Nah, yang kemudian, kalau ini juga saya belum pernah mendapatkan, bagaimana? Karena ini opsi terakhir. Saya kira opsi terakhir ini opsi yang sangat make sense, masuk akal, yaitu sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit bicara tentang reviewer ini. Saya yakin Bapak Ibu di forum ini jam terbangnya sudah sangat banyak sekali. Publikasinya juga saya yakin sudah banyak di jurnal-jurnal bereputasi. Nah, ketika Bapak Ibu pernah berhasil publish jurnal bereputasi, apalagi di publisher-publisher besar seperti Elsevier, kemudian Emerald, Taylor & Francis, dan seterusnya, saya yakin setelah paper Bapak Ibu terbit, pasti ada tawaran untuk diajukan sebagai reviewer. Ini saya sering sekali mengalami itu, ada permintaan dari jurnal lain bereputasi meminta saya untuk menjadi reviewer. Kalau Bapak Ibu merasa sanggup untuk mereview paper tersebut, ya silakan, itu karena nanti menjadi catatan modal Bapak Ibu untuk mengajukan fungsional ke GB seperti itu. Jadi menabungnya dari sekarang Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat make sense dan sangat masuk akal. Tawaran itu terbuka luas bagi siapapun. Kemudian pengusul dengan masa kerja minimal. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa tadi saya bilang akselerasi. Kalau kita bicara tentang fungsional dosen, dulu paradigma lamanya itu kita mengenal untuk menjadi profesor, untuk menjadi guru besar,
itu harus setidaknya punya pengalaman 20 tahun mengajar. Bayangkan Bapak Ibu, 20 tahun. Kalau usia Bapak Ibu masuk terekrut sebagai dosen umur 30 tahun, tambah 20 tahun, berarti artinya usia 50 tahun Bapak Ibu menjadi profesor. Menikmatinya berapa tahun atau bisa berkarya setelah pasca profesor atau di guru besar? Sangat sedikit sekali, 10 tahun, bahkan mungkin bisa lebih, maksimal mungkin 20 tahun. Apakah bisa diakselerasi? Apakah bisa diakselerasi? Apakah bisa dipercepat? Sangat bisa. Nah, makanya di POK 2019 ada boleh pengusul dengan masa kerja minimal, tapi dengan catatan meminta punya prestasi. Prestasinya apa? Di bidang publikasi. Nah, nanti kita akan bahas. Contoh Bapak Ibu, usulan ke lektor kepala. Jadi dari lektor ke lektor kepala tidak harus menunggu 10 tahun pengalaman, tapi kalau usulan itu kurang dari pengalaman Bapak Ibu, kurang dari 8 tahun dari semenjak pengangkatan SK asisten ahli, itu bisa. Nah, ini yang penting. Ini yang penting karena dibahas detail di POK 2019 dan di suplemen perubahan itu juga di surat edaran Dikti juga ditambahkan tentang pembahasan ini. Jadi intinya masa kerja kurang dari 8 tahun, mengusulkan lektor kepala boleh, dengan catatan dia memiliki karya ilmiah, jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui Ristek Dikti. Apa kriterianya yang diakui Ristek Dikti? Dia terindeks Scopus atau Web of Science atau WOS, atau dulu dikenal dengan Thomson Reuters, tapi sekarang dikenal dengan berubah nama dengan nama Web of Science. Kalau Scopus, SJR atau Simago Journal Ranking itu lebih dari 0,10. Pertanyaannya adalah, bagaimana Pak saya mengetahui skor SJR ini? Bapak Ibu kalau buka di simagojr.com, klik nama jurnalnya apa yang mau dicari, kemudian setelah keluar nama jurnalnya, Bapak Ibu scroll ke bawah, nah di bawah itu paling bawah biasanya ada informasi tentang SJR. Nah, disitulah Bapak Ibu ketika mau submit harus memperhatikan scoring SJR tersebut. Apakah ini telah memenuhi sesuai dengan kebutuhan kenaikan pangkat saya? Nah, kalau dalam konteks ini dari lektor ke LK, lektor kepala, meminta SJR-nya di atas atau di atas 0,10. Lalu bagaimana dengan WOS? WOS ini memiliki acuan yang berbeda. Dia menggunakan JIF atau Journal Impact Factor. Di websitenya juga Bapak Ibu bisa menelusuri berapa scoring JIF atau Journal Impact Factor-nya berapa. Tapi intinya dia minta, Ristek Dikti minta paling sedikit 0,05. Bicara tentang SJR, bicara tentang Journal Impact Factor, itu kaitannya tentang seberapa banyak paper, seberapa banyak jurnal tersebut memiliki pengaruh atau dampak terhadap para pembaca. Indikasinya apa? Semakin banyak orang mensitasi, semakin banyak orang mengutip jurnal atau paper tersebut di jurnal tersebut, itu semakin tinggi nilai SJR-nya. JIF atau Journal Impact Factor-nya juga semakin tinggi. Jadi intinya scoring itu berkaitan tentang itu. Kemudian tambahannya melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit 40 mahasiswa. Jadi 40 mahasiswa dengan kriteria bisa tugas akhir, KKL, KKN, PKL, magang, dan kegiatan kemahasiswaan. Jadi hal-hal itu Bapak Ibu mulai sekarang harus tertib administrasi, harus mengkolek semua pemberkasan kaitan dengan SK, itu harus rapi. Saya juga semenjak asisten ahli itu sudah mulai rapi, punya filing khusus, untuk mengkolek semua SK-SK yang berkaitan tentang fungsional saya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini dari LK ke GB. Nah ini lebih detail lagi ya. Ini lebih agak krusial, agak apa ya, kalau teman-teman kolega lain
Wah, ini sama aja membunuh kita ini aturan baru ini. Karena memang sangat, semakin tahun ada perubahan, pasti regulasinya semakin menyulitkan kita semua, Bapak Ibu. Dan itu kita meyakini itu, dan setelah saya bongkar-bongkar lagi, memang betul terindikasi semakin ada perubahan, semakin ada hal-hal yang sulit untuk kita penuhi. Contohnya ini, kalau LK KGB, kalau Bapak Ibu belum memiliki masa kerja 20 tahun, nah, karena konotasinya yang dianggap normal itu mau ke guru besar itu pengalaman kerjanya 20 tahun. Apakah bisa? Yang kurang dari 20 tahun bisa, dengan catatan punya prestasi. Prestasinya apa? Di slide ini prestasinya. Jadi boleh minimal 10 sampai 20 tahun Bapak Ibu bisa akselerasi. Yang pertama, punya karya ilmiah terindeks bereputasi, pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus ataupun Thomson Reuters. Berapa nilai SJR-nya diminta? Nah, kalau tadi ke LK, kolektor kepala itu general 0,10 dan 0,05 untuk yang Thomson Reuters. Tapi untuk yang guru besar itu diklasifikasi lagi berdasarkan klasifikasi atau rumpun ilmunya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumpun di sini saya tampilkan di tabelnya, kalau rumpun ilmu agama, humaniora, maka untuk Scopus minimal SJR-nya 0,25. Dan seterusnya, kalau sains ada rumpun ilmu alam, ilmu formal, kemudian ke teknik engineering itu mintanya 0,50 untuk yang Scopus. Jadi 0,50 itu kuartil berapa sih? Ini menarik. Saya cari di Semanggo JR, 0,50 itu rata-rata di kuartil 2, Bapak Ibu. Di kuartil atau di Q2, ke atas Q2 dan Q1. Artinya, kalau Bapak Ibu punya pengalaman kerja minimal kurang dari 20 tahun untuk ke guru besar, punya prestasi ditunjukkan atau dibuktikan dengan berhasil publish di Scopus di kuartil 1 atau 2, di Q1 atau 2. Mudah nggak? Tentu sulit sekali. Jadi ini tantangannya untuk Bapak Ibu menyiapkan jauh-jauh hari mulai saat ini gitu ya. Lalu kenaikan lompat jabatan. Ini nanti mohon diingatkan Pak Wahyu kalau lewat waktunya. Kalau lompat jabatan, maksudnya lompat jabatan itu dari asisten ahli ke lektor kepala, dari lektor ke guru besar, itu boleh lompat jabatan. Tapi catatannya untuk publikasi, dia punya prestasi, misalkan, kalau asisten ahli ke lektor kepala, itu wajib, syarat khususnya, punya minimal jurnal internasional bereputasi 2 buah. 2 buah Bapak Ibu, sesuai dengan rumpun ilmuwan tadi ya, seperti itu. Kemudian dari lektor ke profesor minimal syarat khususnya punya 4 buah Scopus dengan ketentuan SJR yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini semakin lama semakin berat kriterianya atau syarat-syaratnya. Nah, kalau usulan AA ke lektor kepala, kemudian yang lompat jabatan tadi Bapak Ibu, dari LK ke guru guru besar, maaf ini salah. Nah, intinya karya ilmiahnya itu harus yang ini lompat jabatan Bapak Ibu ya. Ini salah saya ini harusnya usulan AA ke lektor kepala dan lektor ke guru besar. Jadi lompat jabatan. Selain kriteria tadi, karya ilmiahnya untuk aspek penelitian itu 50%-nya diantaranya mempunyai SJR dari jurnal atau JIF sesuai bidang ilmunya. Artinya di aspek penelitian, kalau Bapak Ibu punya berapa ya, anggap saja 150 gitu poin kum di penelitian, maka 150 dari 50%-nya adalah 75, itu harus memenuhi kriteria di tabel ini Bapak Ibu. Harus memenuhi kriteria SJR sesuai dengan bidang keilmuan di tabel yang saya tampilkan ini.
Jadi sangat spesifik sekali ya, aturannya dan detail sekali. 50%-nya itu luar biasa ketat sekali. Kemudian pada poin 1 harus dipublikasikan setelah pendidikan sekolah, setelah S3. 50%-nya yang tadi saya sampaikan harus dipublikasikan setelah S3. Ini luar biasa. Ini saya lihat juga normatif, kalau tidak berhasil maka akan diturunkan ke kenaikan reguler dan seterusnya. Saya kira tidak perlu dibahas. Nah, ini dia tugas tanggung jawab dalam publikasi karya ilmiah untuk kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama. Maksudnya apa? Dari asisten ahli 100 ke 150, lektor 200 ke lektor 300, itu masih dalam jabatan rektor atau jabatan yang sama. Syarat khususnya atau syarat wajibnya seperti yang saya tampilkan di slide ini. Kalau lektor berarti tidak ada hal yang ini ya Bapak Ibu. Kalau lektor berarti syarat wajibnya di jurnal Sinta 3456. Kalau lektor kepala baik itu yang S2 ataupun S3 sama di Sinta 3456. Kalau profesor harus di Sinta 1 dan 2. Saya kira ini juga nanti Bapak Ibu silakan udah tersendiri ya. Nah, ini Bapak Ibu resume kita. Jadi intinya kelompok jabatan akademik disesuaikan dengan pangkat, disesuaikan dengan golongan dosen. Ini tertera di slide ini. Jadi resumenya seperti ini Bapak Ibu. Kalau naik jabatan reguler yang merah ini ya dari AA ke lektor, kemudian dari lektor ke lektor kepala ke guru besar. Kalau melompat jabatan yaitu melompati satu jenjang dari AA ke lektor kepala dan seterusnya. Kalau naik pangkat dalam jabatan yang sama, ya masih di lektor tapi grade atau level kumnya yang berbeda dari 200 ke 300. Kalau lektor kepala mungkin dari 400 ke 550 dan seterusnya. Seperti itu. Istilah-istilah atau terminasi yang diterapkan di pedoman operasional angka kredit dosen di 2019. Nah, ini Bapak Ibu, kaitannya dengan tugas belajar. Kalau Bapak Ibu memimpikan atau ingin sampai pada puncak karir dosen, yaitu di guru besar atau di profesor, maka sudah tentu Bapak Ibu harus lanjut studi ke S3. Ini sebuah keharusan, karena seorang profesor tidak bisa diangkat menjadi profesor kalau belum mengenyam pendidikan S3. Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang tugas belajar atau akan tugas belajar, ini bisa dimainkan strategi ini. Nah, saya alhamdulillah memainkan strategi poin ini Bapak Ibu. Jadi intinya, Bapak Ibu yang tugas belajar, yang kuliah S3, karya ilmiahnya bisa diakui menjadi usulan angka kredit dosen dengan ketentuan hanya paper yang publish pada jurnal nasional terakreditasi 1 dan jurnal internasional atau internasional. Jadi ada 3, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional. Jurnal internasional ini bisa terindeks Google Scholar, Copernicus, PubMed, dan lainnya. Dan jurnal jurnal internasional bereputasi. Tiga jenis jurnal ini Bapak Ibu bisa menabung, men-saving atau mengumpulkan selama kuliah S3. Cicilah paper-paper apa saja, tugas mata kuliah, kemudian Bapak Ibu publish di jurnal-jurnal tersebut. Ini bisa digunakan setelah nanti Bapak Ibu kembali bertugas ke penugasan asal, itu bisa digunakan atau diklaim untuk kenaikan pangkat. Nah, ini saya juga mengatur strategi tersebut. Alhamdulillah lumayan cukup banyak, jadi bisa menabung nanti setelah kembali. Mungkin kita hanya mencari poin atau kum pengajaran saja dan pengabdian. Setelah itu, setelah cukup, tinggal diusulkan. Nah, ini penting sekali strategi untuk bisa mengumpulkan poin. Tapi tidak bisa digunakan sebagai syarat khusus atau syarat wajib tadi yang kita jelaskan detail tadi. Ini hanya untuk mengkolek atau kebutuhan kum di karya ilmiah. Kemudian Bapak Ibu yang belum studi S3,
ini mohon dikaji kembali matriks yang saya berikan atau ada dalam pedoman angka kredit 2019. Ini penting sekali. Penting sekali kenapa? Jangan sampai Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini. Ketika mau bersemangat kuliah S3, kemudian ambil saja prodi atau prodi yang kira-kira mudah lulus, anggap saja mungkin manajemen atau prodi lainnya. Kemudian ngambil, setelah itu ternyata tidak sesuai dengan yang ditampilkan dalam matriks ini. Dampaknya apa? Tidak bisa diusulkan sampai ke guru besar. Itu akan sangat riskan sekali dan sangat fatal sekali. Jadi artinya maksudnya gini Bapak Ibu, karya ilmiah S3 dengan bidang penugasan itu artinya mata kuliah Bapak Ibu yang ampuh, mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan di kampus masing-masing, itu harus sesuai dengan 3 aspek ini. Karya ilmiah S3-nya dengan mata kuliah yang diampu harus sesuai. Nah, contoh di sini di baris pertama. Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 A. Pendidikan S3-nya juga A. Pendidikan ilmu karya ilmiah setelah S3 A juga. Mata kuliah atau bidang penugasan yang diajarkan juga A. A itu artinya sama semua, berarti sudah barang tentu bisa disetujui guru profesornya untuk menjadi profesor sesuai dengan bidang ilmunya. Lalu yang kedua, kalau A ada tanda petik, ya ada tanda bintangnya, kemudian pendidikan S3-nya A, intinya gini, semua karya ilmiah sesuai dengan bidang penugasan profesor dengan mata kuliahnya, tapi bidang S3-nya mungkin enggak, contoh ya mungkin paper-papernya mungkin karya ilmiahnya di bidang sipil, mata kuliahnya di AMPO juga mata kuliah tentang sipil, tapi pendidikan S3-nya mungkin di rumpun sipil itu apa ya kira-kira, saya kurang ngerti juga. Contohnya mungkin sipil air atau sipil tanah atau transportasi. Nah itu apakah bisa diakui? Bisa Bapak Ibu, karena masih dianggap satu rumpun itu masih satu cluster, jadi masih bisa dalam bidang ilmu keteknikan sipil, di bawahnya di dalamnya ada ilmu-ilmu lain, itu masih bisa diakui sebagai atau disetujui untuk menjadi guru besar atau profesor. Nah, bagaimana yang ditolak? Yang ditolak itu karya ilmiahnya sama dengan karya ilmiah sebelum S3, sama dengan S3-nya, tapi bidang ilmu S3-nya tidak sesuai dengan mata kuliah yang diampu dan publikasi setelah S3, itu akan ditolak. Ya, ini kemudian ada yang lain juga, contohnya saya ngajar mata kuliah anggap saja kalau mata kuliahnya jelas-jelas beda dengan bidang S3-nya, itu sudah barang tentu akan ditolak usulan guru besarnya atau profesornya. Ini nomor 4 ini mengindikasikan ada perbedaan di ilmu S3 dengan mata kuliah yang diampu berbeda, itu tidak bisa diusulkan guru besar. Lalu yang kelima, dapat disetujui bagaimana? Nah, ini menarik. Kalau karya ilmiah sebelumnya adalah masih serumpun, intinya kalau masih serumpun masih bisa diajukan menjadi guru besar. Jadi bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiahnya dan bidang ilmu penugasan sesuai. Intinya masih serumpun, itu masih bisa diakui guru besarnya. Tapi dengan catatan dia harus melengkapi kekurangan kum sebelumnya. Jadi intinya butuh effort yang lebih kalau Bapak Ibu memilih atau masuk dalam kategori yang kelima ini. Kemudian yang keenam yang ditolak bidang S3-nya nggak sesuai, baik itu di karya ilmiah, baik itu di mata kuliah, ini sudah pasti ditolak. Lalu bagaimana yang ditolak lagi? Nah, ini ya, nomor 7 juga jelas ditolak juga. Nah, nomor 8 ini yang ditambahkan
berbeda di POK 2014 dengan 2019, perbedaan ada di poin 8. Kalau poin di 2014 tidak muncul di poin 8 ini, artinya sangat memungkinkan sekali ada ilmu-ilmu pengembangan ilmu baru dari kajian ilmu bidang Bapak Ibu sekalian yang lebih mengerti di bidang masing-masing. Jika itu potensial ada ilmu baru, kemudian di merger, kemudian muncul ilmu bidang baru, apakah bisa? Bisa. Yang belum dibahas sebelumnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pedoman angka kredit tahun 2019. Nah, ini di akhir sesi paparan saya akan memberikan simulasi. Simulasi bagaimana sih cara strategi mengumpulkannya gitu ya. Baik, menit lagi Pak Mahfud. ya. Oke, baik Pak Wahyu, saya akan tuntaskan ini terakhir. Sudah tampil ya Pak Wahyu ya di Excel-nya? Sudah Pak, sudah lihat bersama saya. Baik Bapak Ibu, ini adalah konsep saya. Entah ini rasional atau tidak, tapi menurut pengukuran saya, ini rasional sekali, masuk akal sekali, make sense sekali, bukan imajinasi saya, tapi saya mengalami dan pernah mengumpulkan itu dan bisa. Jadi ini adalah simulasi 14 tahun menuju guru besar. Apakah kurang dari itu bisa 10 tahun? Bisa, sangat bisa. Jadi ini kembali ke strategi Bapak Ibu semua. Tapi 14 tahun ini adalah waktu yang saya gunakan berdasarkan pengalaman saya. Contoh Bapak Ibu, yang ini diabaikan saja. Contoh dari Asisten Ahli. Dari Asisten Ahli, Bapak Ibu mau naik ke lektor. Contoh ya, mau lektornya jangan, saran saya ketika dari asisten ahli mau naik ke lektor, saran saya jangan lektor 200. Saran saya langsung saja ke lektor 300 karena nanggung Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang asisten ahli, rencanakan untuk naik ke lektor 300 kalian. Apa untungnya? Untungnya kita hanya butuh mengumpulkan apa namanya penelitian hanya 35. 35 itu setara berapa paper sih Pak? Kalau Bapak Ibu memilih pada jurnal internasional bereputasi, Scopus atau Thomson Reuters, itu saya kalkulasikan butuh apa namanya, kalau digabungkan ya Bapak Ibu ya, dari asisten ahli ke lektor 300 berarti butuh 2 tambah 1 paper, berarti 3 paper saja. Kalau bereputasi itu dinilai 30, maksimalnya kan bereputasi yang tidak berdampak faktor itu di tabel untuk hitungan karya ilmiah itu dinilai maksimal 30 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu penulis pertama, jadi asumsi kolom ini adalah asumsi Bapak Ibu sebagai penulis pertama, kemudian hitungannya berarti 60% dikali kum 30 tadi. Berarti artinya berapa? 18 kum. Ya sudah, 18, 35 dibagi 18 butuh berapa paper? 3 paper saja untuk yang bereputasi. Apakah mudah? Ini dikembalikan ke Bapak Ibu, tapi pengalaman saya insya Allah nanti kita bicara tahunnya butuh berapa tahun. Kalau untuk 2 tahun insya Allah bisa Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa aduh saya berat kalau bereputasi, oke, kita geser ke jurnal nasional terakreditasi. Ini di kolom sampingnya saya mensimulasikan ini adalah jurnal nasional terakreditasi, butuh berapa? Setidaknya dari asisten ahli ke lektor 300 butuh 5 paper. Diasumsikan Bapak Ibu sebagai penulis pertama, kalau 1 paper itu apa namanya dinilai full 25 kumnya. Kalau di penulis pertama Bapak Ibu dapat 60%, berarti 15, berarti butuh berapa? Ya 5 paper kurang lebih Bapak Ibu. 5 paper dikumpulkan selama 5 tahun, selama 2 tahun.
Bisa nggak? Bisa. Karena asumsinya satu semester itu setidaknya punya target satu paper, Bapak Ibu. Satu semester satu paper. Bagaimana agar kerja kita tidak berat? Saya yakin Bapak Ibu, pengalaman saya, kalau dikerjakan sendiri berat sekali, sulit sekali. Jadi makanya penting adanya grup research atau namanya apa ya, grup penelitian sebidang Bapak Ibu itu penting dibentuk. Maksud saya, kolaborasi antar riset, antar dosen di luar perguruan tinggi itu sangat penting sekali, sangat mendukung sekali. Contohnya saya punya kelompok riset di bidang saya di beberapa kampus di Jogja, kemudian Bandung dan sebagainya. Saya kumpulkan orang-orang atau kolega saya yang kira-kira itu sebidang saya dan saya tawari kerjasama, mau tidak? Mau. Oke, kita punya target satu semester butuh berapa paper, nanti catatannya nama Anda saya cantumkan di paper saya, begitupun sebaliknya. Itu akan membantu sekali percepatan akselerasi fungsional Bapak Ibu sekalian. Butuh berapa tahun? 2 tahun. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan begitupun dengan jenjang-jenjang lainnya. Nanti Bapak Ibu silakan baca. Ini saya simulasikan, silakan Bapak Ibu nanti ukur-ukur kemampuannya kira-kira sanggup nggak ya? Soalnya saya yakin Bapak Ibu sanggup. Karena saya asumsinya satu semester satu paper. Nah, nanti Bapak Ibu catatan saya sering-seringlah mulai dari sekarang cari kolega dari perguruan tinggi lain yang kira-kira sebidang yang mau diajak kerjasama. Jadi seperti itu Bapak Ibu tips dan trik saya. Kemudian kalau Bapak Ibu khawatir, aduh Mas, kalau saya publish di Scopus itu harus bayar. Banyak kok Bapak Ibu sekalian yang gratis, tapi memang selektif. Saya pernah mengalami publish di Elsevier, salah satu publisher besar. Itu sangat apa namanya selektif sekali. 1 tahun mulai dari submit sampai publish. Tapi yang gratis ada nggak? Ada. Yang berbayar ada nggak? Ada berbayar. Mahal tidak? Ya mahal atau tidak itu relatif. Bagaimana caranya untuk bisa terbantukan biaya ini tips Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin publish di jurnal yang berbayar, saran saya kolaborasi dengan penulis atau dosen dari perguruan tinggi yang memiliki alokasi insentif untuk dosen yang berhasil publikasi di jurnal-jurnal bereputasi. Contoh di UNY, Negeri Malang, kemudian UPI, dan kampus-kampus besar UGM, itu menyediakan slot anggaran untuk dosennya yang berhasil publish di jurnal-jurnal bereputasi. Nah, bagaimana caranya? Berikan tawaran ke dosen-dosen tersebut di kampus lain. Mau nggak join dengan paper saya? Kalau berhasil publish, nanti tolong paper saya ini diklaim di kampus Anda. Dapat berapa? Kalau Scopus bisa dapat 20 juta Bapak Ibu. 20 juta nanti dibagi per penulis, ada berapa penulis di satu paper itu. Bagi saja bersama-sama. Itu sudah menutupi anggaran biaya publication fee, bahkan mungkin operasional lainnya, dan mungkin Bapak Ibu bisa saving untuk menabung untuk mengisi dompet Bapak Ibu sekalian. Nah, selama ini saya melakukan strategi itu. Jadi saya mengkolek semua informasi dosen-dosen yang kampus-kampus yang menyediakan anggaran insentif. Nah, mereka dari beberapa kampus itu bersedia untuk kerjasama dengan saya. Jadi saya mengakalinya dengan saya nggak punya budget untuk biaya publikasi yang mahal, kadang-kadang sampai 10 juta, 20 juta, bahkan belasan juta. Kalau dibayar dengan anggaran sendiri ya lumayan berat. Cara-caranya salah satunya hire orang-orang atau dosen-dosen yang di kampusnya memiliki slot anggaran untuk klaim insentif tersebut. Jadi itu saya kira Pak Wahyu, paparan saya pada malam hari ini, saya rasa saya akan sangat nyaman jika Bapak Ibu langsung diskusi dari pengalaman atau kasus-kasus yang sedang dihadapi. Mungkin nanti kita sharing bagaimana jalan keluarnya dari pengalaman saya atau mungkin dari pengalaman Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini nanti semua materi tentang yang saya paparkan pada malam hari ini terkait regulasi, PowerPoint yang saya buatkan, dan simulasi ini saya berikan ke Bapak Ibu melalui link yang nanti disediakan oleh panitia.
Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan saya kembalikan ke Pak Wahyu untuk memandu diskusi kita pada malam hari ini. Sekian Pak Wahyu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Alhamdulillah ya. Jadi walaupun mungkin sedikit terlewat ya waktunya, tapi nggak apa-apa. Saya sedikit mengklarifikasi, kayaknya putus-putus tadi gara-gara saya meng-on-kan mic saya sepertinya. Jadi ketika mic saya off itu langsung lancar gitu. Makanya ini gantian nih Pak Mahfud. Jadi kalau nanti saya ngomong mungkin Pak Mahfud diem dulu gitu kan. Pak Mahfud ngomong baru saya matiin gitu ya. Biar lancar gitu ya. Pak Mahfud baik, tadi udah materinya udah luar biasa ya. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang ingin bertanya mengenai materinya tadi ya. Di chat sebenarnya sudah ada beberapa yang bertanya ya. Mungkin barangkali saya bacakan dulu yang di chat ya, Pak Mahfud, supaya bisa segera dijawab ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Yenri Anastasia ya. Pak mau tanya, kalau pangkat dosen PNS-nya 3C tapi mau ngurus Jafung 3D apa bisa? Karena dari segi waktu SDH 2 tahun dan kumnya juga SDH memenuhi. Pak, untuk pengusulan Jafung 3D apa masih ke pimpinan lembaga masing-masing ataukah SDH online? Terima kasih Pak. Mau dijawab dulu atau gimana Pak? Baik, langsung aja Pak Wahyu. Jadi intinya Bapak Ibu, dari 3C ya, 3C itu berarti asisten ahli 150 menuju lektor 200 seperti itu ya, karena ke 3D. Nah, ini mohon dibedakan ya. Kita bicara tentang fungsional, berarti bicara tentang asisten ahli, lektor kepala dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara tentang pangkat, ini nanti mengurusnya berbeda lagi. Jadi pangkat seperti golongan 3B, 3C, dan seterusnya, itu diurus setelah mendapatkan fungsional. Jadi ini mohon digarisbawahi, setelah mendapat SK tentang fungsional, nanti bagian kepegawaian akan mengurus untuk mengusulkan penaikan atau kenaikan pangkat atau golongan tersebut. Jadi seperti itu yang perlu dipahami. Lalu yang kedua, bagaimana cara pengusulan secara teknisnya? Kalau Bapak Ibu di PTS, maka diusulkan melalui Kopertis. Jadi diusulkan melalui Kopertis, nanti Kopertis yang akan mengketok palu menyetujui atau tidak menyetujui. Asisten ahli sampai lektor di PTS cukup disetujui atau di-approval oleh Kopertis masing-masing. Kalau di PTN, di perguruan tinggi negeri, itu PTN sendiri yang memiliki kewenangan untuk ketok palu atau approval dari asisten ahli untuk dua jabatan Bapak Ibu ya, asisten ahli dan lektor itu di PTN cukup di rektor atau di direktur perguruan tinggi masing-masing. Lalu kalau lektor kepala dengan guru besar, kalau di PTS tentu langsung sampai ke PTS maupun PTN langsung ke Dikti. Melalui apa? Sekarang ada namanya ada aplikasi khusus untuk mengusulkan POK, untuk mengusulkan jabatan fungsional lektor kepala ke guru ataupun guru besar. Nah, Sister, Pak. Ya, di beberapa kampus yang sudah settle Bapak Ibu, asisten ahli dan lektor itu sudah diusulkan melalui sister. Begitu ya, nanti mohon klarifikasinya atau pembetulannya. Itu sudah mulai diusulkan melalui sister, aplikasi sister. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu di kampus belum siap aplikasi itu atau sistem tersebut, masih bisa diajukan manual atau secara konvensional, itu masih bisa saja. Tapi intinya kewenangan itu secara teknis kalau di PTS asisten ahli dengan lektor itu di PTS sampai di Kopertis, kalau di PTN di fungsi masing-masing. Seperti itu Pak Wahyu, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan aja nanti ditambahkan langsung oleh ibunya. Baik, terima kasih Pak Mahfud.
Mungkin saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui chat ya supaya waktunya lebih efektif. Nanti kalau misalkan ada sisa waktu baru kita berikan kesempatan untuk on di mic-nya ya, seperti itu. Ini ada pertanyaan yang kedua dari Devi Triwidya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, izin bertanya. Kalau paper jurnal internasional terindeks, apa bisa dijadikan bekal untuk AA ke lektor kepala? Jika bisa, butuh berapa paper nggih, Pak? Terima kasih. Silakan dijawab. Mic-nya Pak Mahfud belum di Ya, saya buka materinya dulu Pak Wahyu. Oke. Baik. Dari AA ke lektor kepala itu butuh 2 tahun baru bisa diusulkan. Kemudian syarat wajibnya atau syarat khususnya apa? Itu kan termasuk kategori lompat jabatan Pak Wahyu. Jadi kalau lompat jabatan berarti ada syarat khusus atau syarat dianggap bisa diusulkan kalau dia punya prestasi. Prestasinya apa? Dibuktikan dengan kalau ahli ke lektor kepala dia punya 2 paper terpublish pada jurnal internasional bereputasi, yaitu baik terindeks oleh Scopus ataupun terindeks oleh Thomson Reuters atau Web of Science. Dengan berapa scoring SJR dan jurnal impact factor-nya, tadi sesuai dengan paparan saya tadi di tabel masing-masing sesuai dengan rumpun ilmunya. Jadi boleh Ibu boleh lompat jabatan, tapi Ibu harus punya menabung dua paper ya, 2 paper Scopus. Yang kalau Ibu merasa sudah memiliki itu, silakan, jangan menunda-nunda, langsung saja, karena kita tidak tahu, karena ada kabar Bapak Ibu sekalian, awal tahun 2021 itu akan ada penyesuaian lagi. Ini isu dan wacana dari Dikti, dari pusat, sudah ada wacana tersebut. Jadi POK 2019 ini berlaku di bulan September kemarin sampai akhir tahun ini. Apakah akan sama atau tidak? Nanti ada kebijakan baru di tahun 2021 di awal. Apakah ada penyesuaian lagi atau tetap menggunakan yang 2019 ini? Artinya Bapak Ibu selama ini sudah punya mencukupi, sudah eligible, langsung saja diusulkan karena ini sangat dinamis sekali regulasi tentang PAK ini. Dan sebenarnya di YouTube saya di channel YouTube saya juga saya sudah membahas tentang ini, tentang perubahan-perubahan regulasi ini di tahun 2021 itu nanti akan ada perubahan. Saya kira itu Pak Wahyu pertanyaan dari Bu Devi ya, seperti itu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Ini ya, channel YouTube-nya Mas TM Official ya Pak Mahfud ya. Sekalian iseng-iseng aja. Iya. Ini dari Ivan. Saya dosen PTS baru 1 tahun, tapi belum AA dan sekarang tugas belajar S3. Strategi apa yang baik buat saya dalam Javum? Terima kasih. Silakan Pak. Baik. Bapak siapa tadi Pak Wahyu? Pak Ivan. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Karena Bapak langsung sudah pertama intinya Bapak kondisinya sudah diangkat sebagai dosen tetap gitu ya di suatu kampus tertentu, kemudian langsung tugas belajar ke S3. Strategi yang sangat memungkinkan Bapak nanti setelah kembali tugas langsung saja usulkan pengangkatan pertama untuk lektor. Karena nggak bisa sampai ke lektor kepala. Ini kalau yang baru pertama kali ya, seperti Pak Ivan tadi, setelah kembali tugas belajar, Mas. Setelah tugas belajar kembali ke kampus masing-masing, langsung saja setelah merasa cukup, karena tadi cukup punya jurnal di di Nasional Sinta 1 dan 2 kalau nggak salah,
langsung saja Bapak usulkan langsung ke lektor ya, bukan ke asnari, tapi langsung pengangkatan pertama S3 di lektor, seperti itu bisa sekali. Nah, sekaligus ke Bapak Ibu semua, saran saya yang belum tugas belajar S3 sebaiknya urus dulu fungsional sampai lektor Bapak Ibu. Urus terlebih dahulu fungsional Bapak Ibu sampai lektor 300. Ini tips dari saya pribadi, karena saya yakin setiap orang punya tips masing-masing, tapi dari saya pribadi, dan saya mengalami ini, dan banyak kemudahan situ, urus terlebih dahulu fungsional Bapak Ibu sampai lektor 300. Kenapa demikian 300? Karena semasa tugas belajar 3 tahun, atau mungkin lebih, Bapak Ibu kan bisa menabung paper publikasi. Syukur-syukur kalau itu nanti memenuhi banyak, ya siapa tahu bisa loncat jabatan guru besar, atau at least sampai ke lektor kepala di 550 ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu Pak Wahyu. Jadi saya kembalikan ke Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya masih banyak lagi nih Pak Mahfud ya. Mohon sabar ya. Ini dari satu lagi dari Bangun Giato, Pak Bangun Giato. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Kalau dari pengajar AA, apakah harus jurnal Sinta 3, 4, 5, atau 6? Atau boleh jurnal di luar Sinta? Terima kasih. Silakan Pak. Baik, saya perjelas kembali Pak Wahyu, dari tenaga pengajar ke AA ya. Baik, kalau dari tenaga, ini Pak Mahfud dari pengajar, oh ya, dari pengajar ke AA, ya benar. baik, artinya dari tenaga pengajar belum memiliki fungsional, mengusulkan ke AA. Hanya cukup satu paper Bapak Ibu. Hanya cukup satu paper pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, 4, 5, atau 6. Seperti itu, cukup satu paper saja. Kemudian dengan catatan telah memiliki pengalaman mengajar 1 tahun dan punya DP3 atau perilaku baik yang nanti dinilai oleh pimpinan masing-masing. Saya kira itu jawabannya singkat Pak Wahyu. Kemudian pertanyaan dari Bapak Hindrali. Bapak Hindrali ini dan rekan saya di STE Madani, Pak Mahfud. Kapan bisa diadakan webinar tentang tata cara pengajuan JAVOM? Apakah pengajuan masih menggunakan sinkron? Nah, kalau di kampus swasta di Kalimantan itu, Kalimantan Timur ya, itu menggunakan sinkron Pak Mahfud yang biasa di kita ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak jawabannya. Mengenai sistem itu masing-masing kampus, dan dalam hal ini mungkin kopertis ya, itu memiliki kebijakan masing-masing. Mungkin tadi yang disampaikan Bapak menggunakan sistem tersebut, ya itu memang betul sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi intinya asisten ahli dengan lektor itu menggunakan sistem sesuai dengan kopertis masing-masing atau perguruan tinggi masing-masing. Tapi kalau sudah ke lektor kepala dan guru besar, itu sudah menggunakan sistem dari dikti. Saya kurang tahu, mungkin Pak Nur bisa menyampaikan sistem apa namanya, saya lupa Pak. Atau Bapak Ibu yang tahu. Ya, jadi intinya seperti itu. Ada sistem khusus untuk pengusulan fungsional dosen untuk lektor kepala dan guru besar. Jadi intinya itu mengenai sistem yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Nanti mohon diperjelas kembali jika belum terjawab Bapak. Ya, saya kembalikan Pak Wahyu. Iya, mungkin sedikit menambahkan Pak Mahfud, kalau di swasta itu bukan kopertis lagi sekarang, tapi LLDT namanya. LLDT ya. Jadi Pak Hendra nanti ini juga mengenai tata cara pengajuan juga sebenarnya bisa ditanyakan ke rekan di kampus ya, di internal kampus Pak Hendra, secara teknis nanti bisa disampaikan. Kemudian Bu Nur Wahyuning, lompatan jabatan memiliki 2 paper Scopus sebagai penulis pertama atau bagaimana Pak? Lompatan jabatan. Tes.
Baik, jadi Bapak Ibu, untuk lompat jabatan ini dari asisten ahli ke lektor kepala itu butuh 2 paper Scopus atau Thomson Reuters sebagai penulis pertama. Jadi ini mohon di digarisbawahi ya, sebagai penulis pertama. Jadi cukup penulis pertama. Apakah corresponding author diperlukan? Kalau di PLK saya cek itu tidak ada, artinya tidak ada penjelasan harus sekaligus sebagai corresponding author. Hanya cukup sebagai penulis pertama. Nah, yang akan saya tambahkan Bapak Ibu, kalau diminta dalam beberapa fungsional lainnya kan diminta sekaligus harus corresponding author. Maksudnya corresponding author ini nanti kalau Bapak Ibu sampai ke lektor kepala dan guru besar itu sampai meminta bukti korespondensi email kita sebagai penulis, namanya juga corresponding author, sebagai penulis dengan editor. Jadi mulai submit, kalau itu melalui email ya, melalui submit, kemudian hasil reviewnya bagaimana, cara menjawab kita, sampai klimaksnya adalah publish, accepted, dan publish, itu harus di screenshot semua bukti-bukti review itu. Jadi memang harus mulai sekarang tertib administrasi Bapak Ibu. Harus mulai dari saya sendiri, saya sekarang sudah membiasakan mulai dari submit sampai submit, acknowledgement letter, kemudian review, kemudian respon, kemudian letter of acceptance, invoice, tagihan pembayaran, dan sampai publish itu semua saya filing, screenshot, kemudian copy paste di Word, saya simpan dalam satu filing. Itu nanti diminta Bapak Ibu, kalau sampai ke dikti itu diminta bukti-bukti corresponding tersebut. Jadi artinya mulai dari sekarang sudah mulai merapikan kembali filing-filing dari Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan Pak Hyu. Baik, saya lanjutkan lagi nih pertanyaan dari Mas Rendra Arif. Assalamualaikum Pak M. Saya sudah publikasi sebelum masuk institusi saya sekarang. Yang ingin saya tanyakan, apakah publikasi saya bisa dipakai sebagai syarat pengajuan AA di institusi tempat saya sekarang bekerja? Karena ketika publish, saya mencantumkan afiliasi yang berbeda dengan kampus saya sekarang. Demikian Pak. Ya, menarik. Karena saya mengalaminya tadi yang bertanya. Jadi memang apalagi Bapak Ibu yang mungkin sedang ya punya publikasi semasa sebelum bertugas menjadi dosen, kemudian setelah bertugas apakah bisa diakui tidak untuk usulan pertama di fungsional asisten ahli atau mungkin di direktur atau di yang lainnya. Intinya seharusnya tidak bisa, kalau ikut regulasinya tidak bisa Bapak Ibu. Jadi terhitungnya mulai dari TMT atau tanggal masuk Bapak Ibu di SK pengangkatan itu sampai TMT pengangkatan sebagai tenaga pengajar di kampus masing-masing. Nah dulu saya seperti itu, ketika saya mengusulkan itu tertolak di kampus saya, karena itu kembali ke kebijakan kampus masing-masing dan LTDT masing-masing Pak Wahyu. Kalau di kampus saya pada saat itu bisa mengakui karena kebijakan pimpinan membolehkan, karena saya punya paper publish di jurnal nasional terakreditasi dan bisa diakui oleh pimpinan, karena itu sebagai pelengkap, selain itu ada paper-paper lainnya. Jadi intinya sebaiknya buat atau cari publikasi setelah Bapak Ibu diangkat sebagai tenaga pengajar di kampus masing-masing. Karena kalau yang sebelumnya biasanya tidak bisa diakui kalau ikuti regulasi yang ada ya, karena secara eksplisit tidak disebutkan dalam regulasi tersebut. Seperti itu Pak Wahyu yang saya jawab. Mohon bersabar ya Pak ya, ini masih ada beberapa pertanyaan. Mudahan nanti kalau misalkan waktunya tidak cukup, kita bisa fasilitasi di grup ya Bapak Ibu, karena insya Allah kita rencanakan maksimal sampai jam 10 lah ya, jam 10 malam untuk diskusi kita. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak mau tanya lagi,
untuk pengusulan Jafung, buku referensi dan monografnya diterbitkan pada penerbit non-IKP. Apa tetap mendapatkan kum kah? Karena di regulasinya cuma buku ajar saja yang mesti diterbitkan di penerbit ber-IKP untuk kum 40. Ya, seperti itu Pak Mahfud. Gimana Pak Wahyu? Mohon diperjelas. Sorry. Ya, saya ulangi lagi. Ini dari Bu Yendri ya. Yang tadi sudah bertanya ya, ini tanya lagi. Untuk pengusulan Jafung, buku referensi dan buku monografnya diterbitkan pada penerbit non-IKP. Apa tetap mendapatkan kum kah? Karena di regulasinya cuma buku ajar saja yang mesti diterbitkan di penerbit ber-IKP untuk kum 40. Nah ini gimana Pak Mahfud untuk buku referensi dan monograf? Ya, baik. Kalau masalah penilaian, buku tersebut bisa dinilai, tapi mungkin kumnya, jadi penilaian kumnya itu ya mungkin nanti akan downgrade, akan tidak sebesar 40, karena itu kan non-IKP Pak Wahyu. Jadi artinya tetap bisa diakui atau dinilai, tapi nilainya tidak sebesar itu. Nanti, nah ini yang perlu Bapak Ibu pahami secara bersama. Di pedoman angka kredit yang lama ataupun baru di 2019 itu kan ada acuan. Kalau saya publish di jurnal nasional kumnya berapa, kalau yang bereputasi berapa. Sekali lagi Bapak Ibu, itu adalah bukan kum atau nilai mutlak. Artinya kalau Bapak Ibu berhasil publish pada jurnal nasional terakreditasi, di panduannya akan dinilai maksimal 25. Bukan berarti nanti akan dapat nilai 25 full. Nanti dalam reviewnya, apakah betul proses reviewnya ini benar, apakah website jurnalnya berbasis on atau tidak, apakah kerapian jurnal terbitan ini apakah wajar dalam setiap terbitan, apakah menerbitkan yang tidak wajar itu sampai ratus-ratusan paper atau ribuan bahkan. Nah, apakah editornya dari siapa saja, dari kampus lain, dari kampus yang berbeda atau tidak, penulisnya bagaimana. Nah, itu tidak akan dinilai secara mutlak sesuai dengan kum yang sudah tertera di pedoman. Artinya nanti para penilai atau review akan menilai berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh para penilai. Jadi bisa jadi di sana 25 jurnal nasional, nanti mungkin diakui cuma 20, atau bahkan mungkin kalau kualitasnya tidak bagus mungkin bisa lebih rendah dari itu. Termasuk tadi buku yang disampaikan tadi tentang buku. Kalau yang di KP itu adalah 40 ya, mungkin nanti tetap bisa diakui nanti nilainya tidak sebesar itu. Seperti itu Pak Wahyu. Ya. Kemudian Pak Mahfud mau minum dulu, boleh Pak Mahfud? Enggak lah, capek. Ya. Pak, ini saya lanjutkan ya Pak Mahfud dari Martin Sianipar ya. Selamat malam, izin bertanya, kalau mau jadi dosen dan ingin berkarir sesuai PAK, apakah S2-nya harus terakreditasi B? Terima kasih. Jadi mengenai akreditasi prodi ya, enggak juga sih tentang akreditasi itu. Ya sebenarnya yang tadi saya jelaskan ini di slide, sebentar saya buka kembali. Nah, di slide saya yang 9 itu Pak Bayu, bahwa mengenai akreditasi itu tidak diatur secara artinya tidak akan disulitkan Bapak Ibu tentang akreditasi prodi atau kampus. Bahkan di slide saya yang slide ke-9 itu disebutkan untuk pengangkatan pertama asisten ahli itu bisa diusulkan oleh prodi atau kampus yang memiliki akreditasi C sekalipun bisa diakui atau bisa dinilai, bisa diusulkan. Jadi artinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir
terkait hal ini, tapi yang terpenting adalah bidang keilmuan Bapak Ibu, baik karya ilmiah, dengan pendidikan terakhirnya, dengan mata kuliah yang akan diampuh itu harus betul-betul mulai saat ini dirapikan kembali mengenai linearitas. Ketika kita bicara linearitas itu bukan lagi berbicara tentang prodinya harus sama, harus sama dengan S1, S2, S3-nya harus nama prodinya harus sama, tidak seperti itu. Linearitas itu yang tadi saya sampaikan di matriks 10 besar tadi. Jadi mulai sekarang penelitiannya harus konsisten. Kalau bisa Bapak Ibu sudah mulai membuat roadmap penelitian. Jadi 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu penelitian saya di bidang kajian apa saja sih? Nah itu sudah mulai. Jadi sehingga nanti alurnya teratur terkait karya-karya ilmiahnya. Saya kira itu Pak Wahyu, saya kembalikan. Ya, Pak Mahfud, saya sedikit tergelitik ya dari pernyataan bahwa akreditasi C itu tidak bermasalah. Karena ada satu kasus nih Pak Mahfud, di tempat saya itu ada salah satu dosen itu akreditasi prodinya C, dan ketika mau mengajukan naikkan kepangkatan ke lektor kalau nggak salah, itu nggak bisa katanya, disuruh S3 dulu supaya nanti kalau S3-nya prodinya B gitu ya, nanti bisa diakui seperti itu. Cuman terakhir ditanyakan lagi, katanya jadi perdebatan masih gitu. Jadi perdebatan di LDikti, di Kopertisnya ya, karena ada beberapa kasus itu di kampus di Jawa katanya bisa gitu, walaupun C gitu. Nah ini ada kasus seperti itu, gimana ini Pak Mahfud? Jadi di slide saya sebenarnya sudah tertuang secara jelas. Nanti ada Bapak ini brainstorming aja, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari kembali. Intinya kalau pengangkatan pertama di asisten ahli mengenai akreditasi C masih bisa diakui, A, B, C masih bisa diusulkan. Tapi kalau sampai ke lektor itu memang secara eksplisit di POK 2014, karena tidak ada perubahan di 2019 juga masih sama, itu harus A dan B, betul Pak Wahyu? Jadi memang harus A dan B untuk lektor ya. Jadi memang seperti itu regulasinya. Jadi mengenai ada kasuistik di kampus-kampus tertentu yang membolehkan akreditasi C itu bisa diusulkan ke lektor, ya itu saya tidak bisa, itu bukan wewenang saya, itu mungkin kewenangan pimpinan kampus masing-masing dengan pertimbangan berbagai hal, saya yakin seperti itu. Tapi kalau kita mengacu pada regulasi yang ada, tentu untuk yang pertama kali ke lektor itu memang harus A dan B, seperti itu Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mahfud. Ini pengangkatan pertama lektor dari asisten ahli ke lektor. Dari asisten ahli ke lektor rencananya kemarin itu. Ya. Kalau dari asisten ahli ke lektor, itu saya kira juga tidak ada masalah untuk akreditasi C, itu nggak masalah Pak. Karena yang diatur di Permen Par RB itu di POK itu pengangkatan pertama, artinya dia S3 misalkan, kemudian dia terekrut dosen di salah satu kampus tertentu, dia mengusulkan lektor pertama kali, tidak melalui asisten ahli, itu harus A atau B. Tapi kalau yang reguler dari asisten ahli ke lektor, saya kira di regulasi secara eksplisit itu tidak menyebutkan masalah akreditasi, tidak diatur, artinya C pun nggak masalah, sama seperti yang pertama tadi, yang asisten ahli yang dari yang tenaga pengajar yang belum punya fungsional ke asisten ahli, itu akreditasi C masih bisa diusulkan, seperti itu Pak Wahyu. Iya. Nggak tahu ini nanti mungkin melihat kebijakan dari LDikti-nya ini nanti. Ya, saya jadi saya yang bertanya. Baik, saya lanjutkan ini ya Pak Mahfud. Ini dari Khalid Fauzi. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau dari pengajar ke AA minimal hanya 1 paper wajib Sinta, tapi saya sudah punya 3 paper Sinta dan 1 internasional di luar Scopus. Saya pernah membaca bahwa paper yang lebih
lebihnya angka kumnya bisa disimpan sebagai pengajuan setelah AA tidak hangus. Apakah betul seperti itu atau bagaimana strateginya? Terima kasih. Kelebihan ini Pak Mahfud. Baik. Nah, ini kelebihan belum saya bahas tadi. Jadi Bapak Ibu yang punya kelebihan angka kredit itu memang betul boleh disimpan. Misalkan dari hasil nahli kolektor Bapak Ibu punya kelebihan 60 angka kredit gitu ya, 60. Nah, kelebihannya itu bisa digunakan untuk kolektor kepala, bisa digunakan kalau jumlah kebutuhan angka kredit minimal di karya ilmiah atau penelitian sudah terpenuhi Pak Wahyu. Mohon digarisbawahi, kelebihan bisa digunakan, kelebihan angka kredit di penelitian bisa digunakan kalau kebutuhan angka kredit pada jenjang yang fungsional di atasnya telah terpenuhi minimal, itu baru bisa digunakan. Contoh sebagai kasus seperti ini. Dari asisten ahli ke lektor gitu ya, anggap saja kelebihannya 60. Kemudian dia mau mengusulkan lektor ke lektor kepala, itu kan butuh 35% ya, kalau nggak salah di matriks tabelnya itu. 35% dari dari kebutuhan lektor 300 ke 400 berarti butuh 35% dari 100 itu berarti 35. Dari lektor 300 ke lektor kepala hanya butuh kebutuhan karya ilmiahnya hanya 35 kum. Nah, kalau Bapak sudah memenuhi 35 kum ini, maka kelebihan yang sebelumnya itu bisa digunakan. Akan tetapi kalau kebutuhan dasarnya yang 35 kum tadi itu belum terpenuhi, maka belum bisa digunakan kelebihannya. Jadi ini dilematis. Nah, kasusnya kalau ternyata kumnya sudah punya 35 minimal gitu ya, untuk kolektor kepala, kemudian artinya kan kelebihannya bisa digunakan yang 60 tadi. Lalu ada catatannya, berapa persen yang bisa digunakan? Ternyata tidak sepenuhnya bisa digunakan semua, Pak Wahyu. Hanya 80%-nya saja. Berarti kalau catatannya kalau 35-nya sudah terpenuhi, maka sisanya hanya bisa digunakan 80%-nya saja. Lalu pertanyaannya, kalau 80% dari 60 itu kan berapa ya? 42-an gitu ya, kalau kurang lebih ya. 40-an. Nah, itu seperti itu Pak Wahyu. Kalau kurang dari itu, maka bisa dipakai full semua. Nah, jadi nanti sangat komplikatif aturan-aturan itu sampai detail sekali. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di rumah. Terus tadi masalah kelebihan angka kredit harus diantisipasi seperti itu. Strateginya harus penuhi dulu syarat utamanya, baru kelebihannya bisa digunakan. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Iya, berarti intinya sebenarnya bisa digunakan, tapi ada SK-nya ya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ini Bu Yendri tadi udah nanya ya 2 kali. Mohon maaf, mungkin ini saya memberikan kesempatan yang belum nanya dulu ya, Bu Yendri. Nanti kalau ada waktu mungkin bisa saya bacakan, supaya semuanya bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya, karena waktunya terbatas. Bu Mardiana, Assalamualaikum. Ini dari Bu Mardiana. Tanpa jurnal internasional, apa bisa dengan jurnal melalui lembaga jurnal lain dilengkapi dengan sertifikat dan dengan ijazah doktor, apa bisa lektor kepala? Jadi udah disampaikan. Silakan Pak Mahfud. Fungsional terakhirnya apa Pak Wahyu? Bu Mardiana ini pertanyaannya, dengan ijazah doktor, apa bisa, mungkin maksudnya bisa langsung ke lektor kepala. Nah, ini fungsional terakhirnya juga tidak disampaikan ya sama Bu Mardiana. Baik. Oke, jadi intinya anggap saja fungsional terakhirnya adalah lektor gitu ya.
karena itu yang memungkinkan. Jadi ketika ibu sudah S3, maka untuk kolektor kepala harus punya jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2 atau 2 atau internasional sebagai penulis pertama sekaligus sebagai koresponden author. Artinya untuk bisa melihat status akreditasi ini Bapak Pak, yep. ini dijawab asisten ahli fungsional terakhirnya. Oh, lompat jabatan, berarti lompat jabatan Pak Wahyu itu. Oke, seperti yang tadi lompat jabatan itu butuh butuh sepertinya sudah dijawab tadi Pak Wahyu, butuh 2 paper internasional bereputasi, 2 sebagai penulis pertama. Jadi memang harus yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters Pak Wahyu kalau dia lompat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala. Karena diminta dia harus berprestasinya dibuktikan dengan tadi publikasi 2 paper di Scopus. Seperti itu Pak Wahyu, saya kembalikan. Jadi kalau yang dimaksud Ibu tadi papernya dipublish di mana Pak Wahyu sebelumnya? Tadi ada penjelasan nggak ya? Sebenarnya kalau paper tadi yang sertifikat tadi ini Pak Mahfud, jadi tanpa jurnal internasional apa bisa dengan jurnal melalui lembaga jurnal lain dilengkapi dengan sertifikat gitu, lembaga jurnal lain dilengkapi dengan sertifikat. Kalau lembaga jurnal lain, jadi Ibu ini kita bicara persyaratan khusus dulu ya. Artinya syarat wajib yang harus dipenuhi agar usulan Ibu bisa disetujui. Yang pertama, karena Ibu ada statusnya lompat jabatan, maka syarat khusus atau syarat wajibnya harus memiliki 2 paper Scopus yang bereputasi, Scopus atau Thomson Reuters sebagai penulis pertama. Kalau Ibu punya paper lain yang terbit di jurnal nasional, baik itu yang akreditasi atau jurnal nasional non akreditasi atau diterbitkan oleh lembaga lain, yang penting adalah itu memang jurnal ilmiah, apakah bisa dinilai? Bisa dinilai, silakan diajukan, tapi tidak bisa menjadi syarat utama atau syarat khusus yang tadi yang saya sampaikan. Kalau selama syarat khususnya belum terpenuhi, sebanyak apapun Ibu memiliki kum di bidang penelitian, maka saya sudah bisa pastikan tidak akan bisa disetujui. Jadi intinya penuhi dulu syarat khususnya tadi, yang 2 paper Scopus tadi. Begitu Pak Wahyu, saya kembalikan. Ya, ini waktunya tinggal 3 menit, jadi mungkin ini mohon maaf, nih saya seleksi dulu aja ya pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak, kalau dahulu dosen non PNS sudah ada jabatan fungsional asisten ahli, lalu jadi dosen PNS juga di lembaga yang sama, apakah akan mengurus jabatan fungsional asisten ahli lagi atau bisa mengurus langsung ke lektor dengan memenuhi syarat yang ada? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada kasus teman saya, kolega saya juga seperti itu. Dari Kopertis sekarang diterima di kampus saya di Politeknik Negeri Balikpapan. Intinya bisa digunakan atau bisa diakui fungsional sebelumnya nanti melalui penyetaraan pangkat, dan intinya ada beberapa prosedur administrasi yang perlu dipenuhi. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengusulkan fungsional di kampusnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan, misalkan mau kolektor atau kolektor kepala. Jadi intinya fungsional sebelumnya bisa digunakan kembali Bapak Ibu, bisa diakui. Seperti itu saya kembalikan. Iya, saya pikir tadi pertanyaan yang terakhir sudah muncul lagi nih Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi barangkali ya, saya bacakan nanti Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan lagi kita bisa fasilitasi lewat grup ya tadi ya. Apakah Pak Tuatul Mahfud bersedia Pak Tuatul membimbing di grup nanti Pak ya? Karena mohon maaf sekali lagi waktu kita sangat terbatas gitu ya. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan ini dari sebentar ya. Saya
Oke, ini pertanyaan dari Mbak Siska Ayu. Jika saya submit manuskrip Mei 2019 ke jurnal S3 dan baru publish akhir Oktober 2019. Jadi submitnya Mei, publishnya akhir Oktober di tahun yang sama. Sedangkan SK Japfung AA keluar awal Oktober 2019. Apakah publikasi paper saya tersebut bisa diajukan nanti untuk Japfung lektor karena paper tersebut belum saya ajukan waktu pengurusan AA. Ini mewakili hati saya ini pertanyaannya ini. Sama ini kasusnya. Silakan Pak Mahfud. Jadi ini menarik Bapak Ibu. Jadi semua kasus yang Bapak Ibu pertanyakan itu saya alami semua. Pertama, jadi pertanyaan terakhir ini betul-betul saya mengalami. Jadi intinya saya mengajukan Astenahdi pada tahun 2000 berapa ya, 14 gitu kurang lebih. Astenahdi saya usulkan, tapi prosesnya lama. SK-nya keluar 1 tahun kemudian. Kemudian sayangnya di SK-nya itu TMT SK atau tanggal SK-nya tidak dihitung mundur. TMT-nya tidak dihitung mundur. Artinya TMT-nya kalau saya 2014 usulkan di 2015 TMT tanggalnya. Terus kemudian artinya karya saya selama 1 tahun bagaimana? Tentu kalau mengikuti secara administrasi seperti itu tidak bisa diakui. Nah akhirnya saya buat keberatan ke pimpinan, saya menyurati secara formal dan bla bla bla, saya sertakan bukti pedoman angka kredit atau ada di Permendikbud tentang Juknis itu diatur tentang SOP pengurusan fungsional. Intinya berapa lama sih waktu yang normal untuk pengusulan itu dan TMT-nya bagaimana. Intinya boleh saja SK itu terbitnya kapanpun. SK itu terbitnya kapanpun boleh saja. Yang terpenting mohon dicek TMT tanggalnya apakah dihitung mundur atau enggak. Karena kalau tidak dihitung mundur itu merugikan Bapak Ibu. Harusnya yang ideal adalah dihitung mundur setidaknya at least dari tanggal usulan sampai terbit SK itu TMT SK-nya setidaknya mungkin sebulan atau 2 bulan masih wajar lah. Ada selisih gap 2 bulan kosong itu enggak, masih wajar. Tapi kalau sampai 6 bulan, tahunan barangkali itu yang perlu ini. Jadi Ibu pertanyaannya mohon dilihat kembali SK-nya, TMT-nya tanggal berapa. Harusnya kalau pimpinan bisa memahami TMT-nya itu bisa mundur mendekati mendekati waktu penilaian fungsional dari. Jadi seperti itu Pak Wahyu harusnya. Dan alhamdulillah usulan saya, keberatan saya itu diterima oleh Senat, kemudian diperbaiki SK-nya dan semua karya-karya saya yang ada gap kekosongan itu bisa diakui seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Sepertinya kita udah di penghujung acara ya. Alhamdulillah tadi udah ada banyak sekali pertanyaan dan mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan. Mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi di grup Bapak Ibu ya. Silakan nanti bisa aktif. Dan tentunya kesimpulan yang bisa saya bacakan ya dari beberapa diskusi tadi, ya tentunya ini ya ada beberapa poin-poin perubahan di peraturan regulasi terbaru. Nanti bisa dilihat di slide-nya Pak Mahfud barangkali tadi sudah disampaikan juga beberapa perubahannya. Kemudian tadi beliau juga menyampaikan bahwa semakin lama itu regulasinya itu semakin berat ya, seperti itu ya levelnya. Jadi mungkin tadi juga ada isu dikatakan di tahun 2021 itu isunya juga akan dirubah lagi regulasinya seperti itu. Nah, jadi ini buat Bapak Ibu mungkin bisa siap-siap gitu ya. Kemudian mengenai strategi ya, kalau dari strategi yang disampaikan dari Pak Mahfud tadi ya, itu paling tidak 1 semester itu kita 1 paper gitu ya untuk penelitian ya, supaya bisa mengejar level-level jabatan fungsional. Atau mungkin lebih detailnya bisa dilihat di slide-nya Pak
Tuatul Mahfud nanti yang akan kita share ya Bapak Ibu. Tadi ada strategi gimana supaya kita bisa mengakselerasi ya untuk bisa sampai ke guru besar. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Karena ini acara udah di penghujung, jadi insya Allah akan kami tutup, dan dari saya tentunya mewakili semua panitia, mohon maaf Bapak Ibu jika ada kekurangan, dan mohon nanti ditunggu informasinya kalau ada kegiatan-kegiatan serupa yang mungkin nanti memberikan manfaat khususnya buat dosen dan akademisi ya. Saya minta maaf jika ada kekurangan ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuatul Mahfud. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Materi akan dicari. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu.